Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jagat maya beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang masih heboh, masih viral topik pembicaraan tentang pembunuhan secara sadis yang dilakukan oleh seorang perwira tinggi berbintang 2 kepolisian, Irjen Pol Verdi Sambo, yang saat ini kasusnya sedang ditangani oleh tim yang dibentuk oleh Kapolri. Mudah-mudahan ada titik terang sehingga institusi kepolisian yang saat ini sedang tidak baik di mata masyarakat bisa dibersihkan secara nyata dengan mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Yang pertama, saya memberikan informasi ada kasus yang tidak kalah heboh. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah berita duka. Berita duka dari Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan Haji Muhammad Mubin dalam kurung Akmil 82 terakhir menjabat sebagai Dandim di Tarakan, Kalimantan Timur. Beliau pensiun dini, kemudian kerja di Pertamina dan sudah pensiun di Pertaminanya. Telah dibunuh oleh Aseng, pemilik toko di Lembang, tanggal 16 Agustus sekitar jam 8.15. Kronologis kejadian, Letkol M. Mubin yang bekerja sebagai sopir di perusahaan mebel pagi itu mengantar anak bos yang sekolah di TK. Kemudian parkir sebentar di depan toko Aseng tersebut karena akan menyeberangkan anak bosnya ke TK yang terletak di seberang jalan. Aseng marah-marah karena parkir di depan tokonya dan menusuk Letkol Muhammad Mubin yang berada di dalam mobil. Kemudian Letkol Muhammad Mubin menjalankan mobil untuk minta pertolongan karena darahnya banyak yang keluar. Akhirnya beliau meninggal dunia di perjalanan. Ada upaya-upaya polsek setempat untuk merekayasa kejadian dengan meminta damai kepada keluarga almarhum dengan alasan bahwa pelaku adalah orang kuat dan kenal dekat dengan Kapolda. Laporan yang dibuat sangat menyudutkan almarhum, dalam kurung laporan sepihak dari saksi-saksi karyawan Aseng. Salah satu saksi yang kebetulan yang menyelamatkan anak bos dari Letkol Haji Muhammad Mubin membantah kesaksian-kesaksian karyawan Aseng tersebut. Letnan Jenderal Yayat mengharapkan dukungan kita semua agar polisi transparan dalam pengusutan kasus tersebut. Jadi ini berita yang viral, saya dapatnya tanggal 17 malam. Berarti kalau tanggal 17 malam, kejadiannya tanggal 16 pagi, berarti sudah mendem sehari. Ini viralnya tanggal 18. Viralnya di WA Group semua tanggal 18 Agustus. Artinya 2 hari setelah kematian, setelah terbunuhnya almarhum. Ini kalau kita narik ke belakang kasus Verdi Sambo, yang mana kejadian dengan munculnya di berita juga mirip. Jadi kejadiannya berapa hari setelah kejadian baru muncul di berita. Nah, ini pun sama. Dan seolah-olah ada skenario, ada keterlibatan oknum-oknum untuk membackingi kasus ini dengan ancaman pasalnya pun pasal 351. Seolah-olah penganiayaan. Padahal nyata di dalam fotonya akan saya tunjukkan nih. Nah, ini ada fotonya. Nah, ini 5 tusukan. 5 tusukan, yang pertama tusukannya di leher
dan itu lubangnya besar sekali. Ini pembunuhan berencana menurut saya, dan menurut sisi hukum, saya komunikasi dengan teman-teman praktisi hukum menyatakan seperti itu. Dipaksakan seolah-olah pasal 351, jadi penganiayaan, jadi hukumannya pun ringan, tuntutan hukumannya ringan. Kemudian belajar dari kasus ini, setelah muncul di media dan di WA Group, menimbulkan kemarahan, menimbulkan kekecewaan, menimbulkan ketidakterimaan, terutama para purnawirawan TNI, termasuk para ex-TNI, apapun bentuknya, karena pelaku tidak bersalah sedang melakukan kegiatan yang mungkin parkir di depan rumah, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Sekeras apapun dia melarang orang parkir di tempatnya dia, tapi dia pun pasti akan pernah melakukan hal yang sama. Dia pasti pernah parkir di depan orang dengan terpaksa. Jadi suatu hal yang sangat berlebihan ketika yang bersangkutan menunjukkan kemarahannya yang tidak terkontrol dan melakukan pembunuhan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ini analisa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Ada apa di daerah situ? Ada apa di situ? Sehingga si pelaku dengan merasa mungkin tadi ada backingnya, melihat ada yang parkir di depan, dianggapnya sebagai musuh yang sangat berbahaya, sehingga dengan tenangnya mengambil pisau, entah itu pisau dapur, entah itu celurit, entah apa saya nggak tahu, karena belum tahu kita barang buktinya seperti apa. Yang jelas dia berniat untuk melakukan pembunuhan. Dan ini kalau sesuai pasal yang dikenakan semestinya bukan pasal 351, harusnya pasal 340, masuknya pembunuhan berencana. Berbeda dengan orang yang sedang ngarit rumput, ketika ada persoalan dia seketika spontanitas melakukan tindakan, itu beda, itu bukan direncanakan. Tetapi ini dia berangkat dari belakang, dari dalam rumah menuju ke korban untuk melakukan penusukan, berarti dia membawa pisau itu sengaja. Nah, kalau atau sedang melakukan suatu aksi kejahatan, mungkin ini tidak menjadi sebuah persoalan, itu pun salah dalam segi hukum, itu salah. Tetapi ini persoalannya dia tidak melakukan aksi kejahatan. Nah, sehingga seluruh purnawirawan TNI mengecam keras atas peristiwa yang terjadi ini. Para purnawirawan ex-TNI terpukul dan marah atas kejadian ini. Tentu kita semua berharap kepolisian dalam hal ini harus terbuka dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Karena kami, para mantan TNI atau para purnawirawan, akan setia mengawal kasus ini sampai terang dan terbuka secara transparan, sampai dengan hukum yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan apa yang dilakukan. Oleh karenanya, kami mengajak semua purnawirawan TNI agar meyakini bahwa ini adalah sebuah kasus yang betul-betul harus dipertanggungjawabkan. Dan khusus untuk saudara pelaku, saya ingatkan, ya mudah-mudahan kasus ini secara transparan dan Anda akan dikenakan pasal yang betul-betul tepat dan layak Anda terima. Namun demikian, apabila ini hanya menjadi pasal-pasal karet yang dipaksakan, saya secara pribadi akan merasa kecewa dan tentunya tidak akan pernah menerima bila itu dikenakan pasal yang meringankan saudara. Nanti kita lihat, bukan sebuah ancaman, tetapi sebagai bentuk solidaritas sesama mantan tentara. Kami tidak akan pernah menerima kejadian ini. Semoga
hukum tetap tegak demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dan saya berpesan kepada institusi kepolisian, kami semua sayang, kami semua bangga dengan institusi kepolisian, tentunya dengan harapan institusi kepolisian harus bersih dari segala bentuk-bentuk mafia, segala bentuk-bentuk keterlibatan otak-otak kotor yang merusak institusi kepolisian. Selamatkan kepolisian sehingga negara ini bisa berdiri tegak dalam sisi hukum. Nah, semua anak bangsa punya pandangan yang sama, punya hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, para purnawirawan, para mantan tentara, saya berharap solidaritas, tunjukkan solidaritas kita sesama mantan tentara yang pernah mengabdi untuk bangsa dan negara melalui institusi yang kita banggakan, Tentara Nasional Indonesia. Salam perjuangan, salam nasionalis sejati.